Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kedua kita. Bakal bahas namanya linear regression. Jadi di sini kita bakal kayak memahami konsepnya, implementasinya dalam menggunakan apa? Scratch ya dari Scratch menggunakan NumPy, menggunakan scikit-learn, visualisasi hasil prediksi serta evaluasi model ya. Jadi yang biasanya dibutuhin itu kurang lebih seperti ini library-nya. Ada NumPy, Pandas, PyPlot, Seaborn. Empat serangka ini wajib lah ya sebenarnya. NumPy buat data matrix, Pandas buat data frame, PyPlot buat eh, visualisasi data. Seaborn sebenarnya juga sama, cuman lebih cantik. Terus ada lagi sklearn ya, ini scikit-learn. Ini buat nge-split, buat ngambil model, buat ngambil pre-processing sama matrix. Berikutnya juga ini juga ada stylenya, kita udah panggil dulu di awal biar warnanya oke lah ya. Ini biar ngasih tahu aja lah berarti kalau udah diimport gitu. Berikutnya teorinya aja ya, sebenarnya teori yang kayak gini sih nggak begitu banget sebenarnya, kurang lebih seperti ini untuk persamaan. Terus ada juga cost function MSA, gradient descent. Nah, kita langsung aja. Di sini kita bakal menggunakan data sederhana prediksi harga rumah. Ini kita generate data dengan random seed. Setelah itu ukurannya ada sekitar 300, terus ada juga jumlah kamar sekitar 6, dan juga umur rumah sekitar 30. Berikutnya juga nanti di sini untuk formula harga ya, 2 kali ukuran, terus 50 kali kamar, 5 kali umur rumah. Dikasih random sampel aja ditambah 100. Terus baru deh kita bikin data frame-nya. Bakal muncul kayak seperti ini. Ini buat ngeprint datanya dan juga bakal nge-describe di bawahnya ini. Berikutnya untuk visualisasi data ini ya, buat pengen ngat aja nih EDA-nya ya, explanatory data analysis ya. Ini buat kasih tahu aja kayak hubungan ukuran meter persegi dengan harga, kayak semakin tinggi harganya juga tinggi, terus juga hubungan jumlah kamar dengan harga. Berikutnya juga ada hubungan umur tahun dengan harga dan serta distribusi harga rumah yang dimana perakhiran itu sekitar 480 hingga 490 atau sekitaran segitulah. Nah, kalau kita mau implementasi linear regression dari scratch, ini kurang lebih seperti ini. Kita bakal panggil dulu functionnya, baru kita bakal nambah intercept, nambah compute cost, gradient descent, dan juga buat nge-fit modelnya ya. Ini gue sprint aja, sorry ya. Setelah itu juga bakal dipredik dan juga di param. Nanti dari data ini bakal disimpan, nggak gue print. Nanti baru di sini nih. Nah, training setnya dibagi menjadi ini tes size sekitar 20 dan itu 20% dan trainingnya sekitar 80%. Ini ya, 160, 40. Baik, berikutnya kita bakal melakukan training modelnya ya. Training linear regressionnya, modelnya. Nah, di sini ada interceptnya dan ukuran meter persegi, jumlah kamar, umur tahun ya. Berikutnya bakal menunjukkan visualisasi cost function selama training. Nah, ini langsung turun ya. Final cost-nya sekitar 483. Di sini um, langsung aja lah ya. Di sini udah oke. Berikutnya ini implementasi dengan scikit-learn. Tadi kan kita dari scratch ya menggunakan NumPy. Sekarang scikit-learn. Kurang lebih sama. Di sini ada model coefficient. Terus baru kita melakukan evaluasi model di sini nih. Nah, di sini baru nih. Nah, di bawah ini baru menunjukkan evaluasi modelnya. Nah, di sini training set-nya 967. Untuk yang linear regression, RMSI-nya 31, mainnya 25, terus R kuadrat score-nya 0,9. Ini angkanya bagus ya sebenarnya ini. Cuman ingat lagi, ini kita cuman hanya data random. Berikutnya juga, untuk MSE dan R kuadrat score ini harus tinggi ya. Semakin tinggi semakin bagus, tapi untuk RMSE dan MAE harus lebih rendah. Maksudnya semakin rendah semakin baik gitu. Berikutnya ini bakal melakukan visualisasinya ya. Untuk hasilnya, ini perbandingannya, terus di sini datanya di mana aja, yang penyebarannya kurang lebih eh, sama lah ya. Paling yang lebih dekat itu sama perbandingannya itu ini ya.
scikit-learn karena kalau yang awalnya kan kita menggunakan NumPy dari scratch ya. Di sini ada juga residual plot buat menunjukkan juga modelnya. Berikutnya juga bakal membahas feature importance analysis. Di sini bakal menunjukin visualisasinya. Feature importance-nya ternyata menunjukkan bahwa ukuran meter persegi itu paling berpengaruh dan juga jumlah kamar. Tapi kalau umur tahun nggak begitu banget. Jadi menunjukkan bahwa kasarnya dari data ini orang nggak begitu peduli sama eh, tuanya rumahnya, tapi orang lebih peduli sama berapa luasnya gitu. Ini coefficient-nya ya. Nah, kalau misalkan kita mau prediksi dengan data baru, kurang lebih eh, data rumah baru prediksinya ini buat nambah tadi ya, ini hasil prediksinya perubahan juga. Lalu berikutnya ini kalau misalkan multiple linear regression dengan polynomial features di sini udah ini udah berat ya sebenarnya kalau bagian yang ini. eh Langsung aja ya sama juga di sini. Di sini skornya juga oke juga. Tadi kan MSI-nya nggak nyampe 900 ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di sini linear regression jadi algoritma fundamental dalam machine learning untuk prediksi nilai continue. Jadi ini untuk optimasi, feature scaling penting untuk konvergensi, lalu ada evaluasi model, regularization buat menghindari overfitting, dan juga cross validation buat evaluasi yang lebih robust. Kapan menggunakannya? Kalau misalkan antara features dan target itu bersifat linear, kalau lurus ya tadi ya kan langsung aja berbandingannya itu berbarengan gitu loh. Terus juga based on model untuk perbandingan dan nggak begitu besar dan kompleks untuk datasetnya. Nah, ini paling limitasinya dari linear regression ialah asumsi linearitas, sensitif terhadap outliers, multicollinearity dapat menjadi masalah dan tidak cocok untuk non-linear patterns. Baik, ada pertanyaan? 3 slot aja ya. Saya masih kantor saya banget. Kalau misalkan teman-teman nggak ada pertanyaan dalam 5 menit, saya tutup dan saya juga bakal menginfokan mengenai eh, yang barusan. Again, teman-teman bisa nanya agak di luar dikit, tapi tentang dunia machine learning juga nggak masalah. Untuk Knife Base ke depan apa minggu depan ya, gue masih di luar, sorry banget. Baik, apabila teman-teman tidak ada pertanyaan mengenai materi linear regression, eh, paham lah ya. Paling gini aja, kalau misalkan kalian masih ada nggak paham, silahkan tanya di grup. Saya open, especially di weekend. Kalau misalnya di weekday saya nggak bisa pas respon. Takutnya ada meeting atau apa. Berikutnya mengenai eh, kelas ngajar ke depan, nanti gue bakal bikin atau mungkin nanti Pak Syahid yang bikin untuk voting mengenai hari kelas. Karena kalau Jumat gue eh, di kantor dan ya again susah juga untuk ini nggak bisa bagi waktu kalau gitu gue juga mau pulang
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.